Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama membahas mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Buku referensi Intan Pariwara ya. Daftar isi untuk kelas 7 pada semester 1 ada 2 tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua adalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu dengan 5 subtema. Tetap konsentrasi ya, menyimak pembelajaran kita hari ini. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama yang akan kita bahas pada bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor pendorong dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan kondisi alam, kondisi kependudukan, dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan lengkap. Dalam subtema yang pertama, kita akan membahas pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Di sini, pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Bisa dilihat di gambar ya. Dalam subtema yang kedua, kita akan membahas letak dan luas Indonesia yang berisi pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Yang kedua, komponen peta. Yang ketiga, mengetahui letak dan posisi geografis Indonesia melalui peta. Yang keempat, pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi peta, simbol peta, garis astronomis, insert, legenda, dan sumber peta. Keuntungan letak Indonesia juga sangat berpengaruh pada posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan, karena letak geografis Indonesia sangat strategis yang menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia antar negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, di Afrika, Timur Tengah, dan India. Kemudian, dalam subtema yang ketiga, kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia yang berisi potensi hutan, potensi barang tambang,
dan potensi kemaritiman. Selanjutnya, dalam subtema yang keempat, kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia yang berisi jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan keragaman budaya. Lanjut lagi ya. Dalam subtema yang kelima, kita akan membahas mengenai kondisi alam Indonesia yang berisi keadaan fisik wilayah. Yang kedua, flora dan fauna. Lihat gambarnya ya. Indonesia memiliki keanekaragaman flora atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia loh, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Persebaran fauna di Indonesia memiliki 3 ciri atau tipe. Yang pertama adalah fauna asiatis, yang kedua adalah fauna peralihan, yang ketiga adalah fauna australis. Selanjutnya, dalam subtema yang terakhir, kita akan membahas mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang yang berisi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, yang kedua, perubahan penggunaan lahan, yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi keruangan memberikan dampak perubahan bagi Indonesia, terutama dalam perubahan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan. Demikian penjelasan pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Bila ada hal-hal yang masih belum jelas, mari bersama-sama kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.